Big Bangers, kalau tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Shana, kali ini saya hendak bercerita tentang sebuah alat. Satu alat temuan dari sepasang anak muda yang ternyata kemudian mampu melakukan efisiensi. Dan tentu saja ini sangat berguna untuk para pengusaha kecil menengah. Alat apakah yang ada di depan saya dan di depan para mentor? Nanti misteri ini akan kita ungkapkan. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita simak dulu snapshot berikut ini. Boiler atau alat penghasil uap panas ini biasa digunakan oleh pabrik tahu berskala besar. Karena harganya yang mahal, penggunaannya di kalangan pengusaha kecil menengah masih sangat minim. Selama ini, para perajin kerupuk dan tahu rumahan masih memanfaatkan tungku api atau tabung gas LPG untuk menghasilkan panas, dan itu tidak mudah. Adalah Nafi Rashid Parikesit yang sukses memproduksi boiler sejak tahun 2006. Saat itu, ia mengerjakan tugas akhir di Institut Teknologi Bandung. Boiler yang diproduksi di Gede Bage, Bandung ini sudah terbukti dapat meningkatkan kualitas produksi dari para produsen kerupuk dan tahu rumahan. Misalnya dari proses pengukusan kerupuk yang tadinya memakan waktu 30 menit, kini hanya 2 menit saja. Begitu juga dengan tahu yang tadinya 24 jam, kini hanya 15 jam saja. Dengan durasi yang lebih singkat, para produsen tidak hanya bisa meningkatkan hasil produksi, tapi juga penghematan ongkos produksi. Boiler Bumi Braja karya Nafi ini sudah tersebar di beberapa wilayah Indonesia dan sudah memenangkan beberapa penghargaan, termasuk juara pertama Young Technopreneur Teknologi Non-Digital Wirausaha Mandiri. Ya, itu ternyata mesin yang ada di hadapan kita semua ini adalah mesin boiler. Dan mesin ini mampu membuat UKM menghemat energi dengan sangat signifikan. Mari kita sambut Ratna dan Nafi. Iya, Nafi, terima kasih. Ratna, thank you banget sudah mau hadir. Jadi dari tadi kita nggak percaya bahwa ini mesin buatan anak Indonesia. Sampai kemudian kami melihat liputannya. Mesin boiler. Fungsi utamanya apa? Mesin ini sebenarnya menghasilkan uap. Jadi ini adalah mesin konversi energi. Iya. Dia dari panas dia diubah menjadi uap. Nah, uapnya ini dipakai untuk UKM yang ada di Indonesia seperti itu. Tadi disebutkan ada pabrik kerupuk, pabrik tahu. Betul. Dipakai untuk apa kalau di pabrik tahu dan pabrik kerupuk? Jadi selama kalau di tahu itu kan dia harus biasanya mereka menggodok adonan kacang kedelai itu menggunakan api. Iya. Yang efisiensinya itu hanya 20% karena banyak yang terbuang kan energinya. Nah, sedangkan dengan menggunakan boiler efisiensinya bisa sampai 90%. Jadi untuk menggantikan penggunaan api itu, uap yang dihasilkan dari mini boiler itu kita suntikan ke adonan kacang kedelai itu lalu sampai matang. Untuk Biasanya kalau kita lihat tadi kan panci, Betul, biasanya di bawahnya- api betul, kan. api. Sekarang uapnya langsung masuk ke Disuntikan. dalam sini. Betul. Dan itu lebih efisien. Lebih efisien. Hasilnya juga lebih bagus, terus lebih cepat waktu Kenapa prosesnya. lebih efisien dan kenapa lebih bagus hasilnya? Kalau lebih efisien itu jelas-jelas kalau misalnya kita lihat api itu kan pembakarannya itu banyak yang terbuang ke udara. Kalau ini apinya itu ada di dalam satu ruangan yang sudah diselimuti oleh air. Jadi semua energinya itu terserap di air tersebut dan menghasilkan uap. Lalu kenapa lebih bagus? Karena otomatis kalau api, kita gunakan api, itu tuh dia langsung terkena katelnya. Jadi kadang-kadang suka ada bau angus, bau angin. Nah, itu yang membuat tahunya cepat asam, iya cepat terus, basi karena ada teksturnya angusnya juga itu. nggak bagus, kayak gitu. Betul. Kalau pakai uap otomatis tidak ada bau hangus, lalu karena temperaturnya lebih tinggi, jadi dia lebih mengembang. Kadang-kadang UKM juga perbedaannya selain dari kualitas tuh karena tahu lebih mengembang, hasilnya jadi lebih banyak. Gitu. Iya, kalau ini kapasitas berapa? Ini tuh kapasitas 80 kg uap per jam. Jadi ini paling kecil. Kalau yang paling kecil aja berapa harganya ini kalau dibeli? Ini 55 juta. Ini 55 harga di juta. Bandung, ya. Oke, harga di Bandung. Iya. Siapa tahu nanti ada yang Iya, mau beli. kalau di Papua ini ongkos Iya, kirimnya ini ya. ongkos kirimnya. Bobotnya berapa ini? Beratnya berapa? Beratnya ini sekitar 200 kilo. 200 kilo.
Ini apa ini ya? Ini wood pellet, dia jadi serbuk kayu yang dipadatkan. Oh, serbuk kayu Jadi yang dipadatkan. kita membantu green energy juga. Jadi limbah-limbah serbuk kayu, limbah-limbah sekam, segala macam sampah organik tuh daun-daun tuh di crusher kita briquette daripada dibakar gitu saja dibuang. jadi polusi. Oh, lebih baik dibuat jadi bahan ini ya, bakar. bahan bakar ya, di press ini ya. Betul. Nah, ini. Ini sama Ini apa? Ini sama juga. Oh, sama Cuman juga. beda serbuk cetakan. kayu, Beda bentuknya cetakan. ya. Baik, Arto nggak sabar mau tanya-tanya. Apakah ini memberikan dampak pengurangan biaya produksi untuk si pelaku usahanya? Iya. Ya. Jadi penghematannya itu bisa 80%. Jadi saya contohkan tuh di industri tahu, mereka tuh untuk menggodok satu kali masak namanya satu jirangan. Satu jirangan itu mereka memasak 12 kg kacang kedelai. Biasanya mereka pakai gas 3 kilo tuh yang melon, habis satu tabung itu sekitar 45 menit. Sedangkan pakai boiler kita dengan bahan bakar batu bara itu hanya 15 sampai 20 menit dan habisnya cuma 4 kilo. Jadi harga batu bara ini saya jual ke UKM itu 1.600. Jadi kalau gas kita habis sekitar 17 sampai 20 ribu, tergantung jualnya di mana itu gas satu kali satu jirangan itu. Kalau kita ini habis hanya sekitar 7.500. Ya, Efisiensinya di situ. Efisiensinya di situ, tapi berarti dalam Di jangka durasi panjang ya. Kalau di sini dibakar 45 menit Iya. baru mateng, katakanlah gitu. Di sini 15 menit jadi udah tidak matang. tidak hanya di penghematan bahan bakar saja, di efisiensi waktu proses pun berbeda. Mereka butuh 45 menit, kita butuh 15 sampai 20 menit. Jadi bisa nambah produksi kan. Ya, bisa 3 kali lah. Ya, dari 1 jam itu biasanya mereka misalnya cuma 2 kali, kita bisa 3 kali Iya. gitu. Ya, tapi memang kendala terbesarnya adalah di kemampuan daya beli si pemilik usaha. Betul. Karena Iya. dengan angka 55 juta itu akan sangat kesulitan sekali. Jadi mungkin nanti harus ada beberapa solusi permodalan ya untuk mereka Betul. yang bisa dilakukan. Ya mungkin ya pertama bisa jadi kalau nggak salah bisa sewa pinjam misalnya. Betul, kita Sudah ada sistemnya- solusi kayaknya, coba Betul. dengarkan bagaimana mereka Ya, yang jadi- nggak punya kemampuan membeli 55 juta. Betul. Bagaimana? Jadi kita itu ada beberapa penjualan ya. Jadi ada direct selling. Kalau misalnya usahanya udah menengah ke atas, biasanya kerupuk gitu kita udah memetakan gitu ya. Biasanya kalau kerupuk itu yang menengah ke atas mereka biasanya bisa beli tunai. Itu tidak masalah. Lalu ada yang sistem sewa. Dulu kita sempat bukan sewa, cicil. Kita dulu iya. sempat mencicilkan ke mereka. Jadi jangka waktu 1 tahun dari penghematan rata-rata mereka penghematan per harinya itu 300.000. Dulu. Kenapa? Iya. Berarti tidak lagi? Tidak lagi. Kenapa? Karena ada problem itu, mohon maaf di UKM mungkin karena habit atau kebiasaan mereka kurang bisa untuk menyimpan uang. Jadi Semua keuntungan mereka belanjakan. Oh ya, besok mikir lagi lah. Akibatnya apa? Akibatnya harusnya 1 tahun jadinya 3 tahun. Oh. Jadi kita jadi kayak karena sama UKM jadi teh bulan ini nggak ada, 2 bulan depan ya bayarnya gitu. Ya Jadi sudah. sudah karena kita bukan bank juga jadi kita nggak ini juga. Nah, Akhirnya sekarang pakai cara apa? Sekarang caranya itu kita bilangnya sistem deposit. Jadi boilernya kita pakaikan gratis untuk UKM. Tapi UKM-nya diwajibkan untuk membeli bahan bakar dari kita. Bahan bakarnya ini bahan bakar padat yang kita sudah supply. Bagaimana dulu meyakinkan? Sebenarnya boiler kan riset dari 2007. Baru 2014 awal yang bentuknya udah mungkin sudah seperti ini. Dari 2014 itu kita roadshow. Lalu karena awalnya sih kita satu-satu ya demonstrasi. Tapi lama-lama sekarang setelah misalnya bapaknya udah pakai nih, mohon maaf misalnya istrinya 1 di sini gitu ya. Ada punya 3 istri di Subang di mana di mana. Ini contohnya Subang ya, hati-hati ya. Ini contohnya Subang ya. Nah, biasanya mereka yang 1 pakai di sini, Otomatis. ketiganya pakai, terus Anaknya pakai, anaknya pakai, Iya. tetangganya Ini asas pakai. keadilan. Jadi dari mouth to mouth gitu, Iya, jadi iya. gitu. Jadi benar apa yang diprediksi oleh William betul. Artinya mereka jadi ambasador ya. Jadi setelah 7 tahun ya. 7 tahun. ya. Jadi ini buat anak-anak muda yang berbisnis, nah itu 7 tahun itu perlu apa daya tahan ya. Kalau tidak udah bubar aja ini ya. Ada 2 catatan penting. Oke. Yang paling penting adalah paten. Karena apa? Karena paten ini melindungi investor. Nggak bisa nanti ada kompetitor lain yang mulai bikin lebih cepat, kitanya susah. Nah, apakah paten sudah dilakukan? Jadi sekarang itu alhamdulillah kemarin tuh kita saat ini diinkubasi oleh Inotech. Dia adalah lembaga non profit gitu di Indonesia. Nah, mereka membantu kita untuk pengurusan SNI dulu sekarang. Jadi SNI itu sedang berjalan dengan BSN lalu dengan patennya. Cuman kemarin itu memang ada kendala. Memang saya
karena saya bukan dari dunia Paten. usaha juga dulunya dan tidak tahu kalau misalnya paten itu regulasinya seperti apa. Jadi karena kita ikut lomba aja gitu kan, nggak mikirin harus paten dulu atau apa. Lalu pas kita mau mengurus paten, suatu hari itu ketemu sama orang Innotek. hakinya, dibilang sudah publikasi apa belum gitu kan. Lalu pas dibilang ya sudahlah, orang saya udah ikut lomba gitu kan satu tahun yang lalu. Lalu oh ini batasnya 6 bulan kalau sudah publikasi itu harus sudah masuk patennya, kalau enggak itu artinya udah nggak sah lagi untuk dipatenkan karena sudah go publik sudah tahu bahwa rahasianya mesin ini tuh apa sih gitu kan, seperti tadi mungkin pembakaran terbalik lah apa segala macam, jadi sudah tidak bisa dipatenkan gitu. Karena kalau bicara investasi, si investor tuh harus dijaga kan. Yang pertanyaan yang pertama akan ditanya adalah apakah secara legal sudah aman atau belum. Betul. Kalau legalnya belum aman, ya mereka pasti nggak akan mau invest. Betul nggak? Karena buat yang pemodal besar kan dia bisa mass produksi ya. Iya, Ketika dia mass produksi harganya mungkin tinggal 20 juta. Ya. Ya. Oh, iya. Untuk kita yang produksinya skala kecil susah bersaing. Seperti itu. Jadi itu kendala besar sih dari catatan paten tadi. Kemudian sebenarnya bisa kantong kiri, kantong kanan. Dalam artian buat industri besar, efisiensi waktu itu adalah hal yang paling penting. Jadi kalau kalian bisa menemukan industri-industri khusus spesifik yang niche, di mana pasti sudah ada pemain besarnya yang skala besar, tapi produk ini bisa tetap memberikan efisiensi lebih dan harganya lebih terjangkau, tidak mesti harga belinya ya, bisa jadi harga operasionalnya. Karena harga operasional buat industri besar itu jauh lebih penting. Mereka tidak masalah investasi 1 miliar hari ini, Betul. tapi 1 tahun ke depan mereka lebih hemat 1 miliar, seperti itu. Jauh lebih penting buat mereka. Nah, kalau bisa diadres ke sana, kalian bisa membuat 2 lini produk. Lini produk buat industri yang bisa jadiin modal besar di awal, dijual dengan harga premium, yang akan mensubsidi ke idealisme kalian untuk mendukung UKM-UKM. Sukses, kita berikan aplaus dulu. Untuk Nafi dan Ratna, terima kasih. Big Bangers, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Lakukan satu hal, yaitu do more, do good,